Selamat malam, Romo, Frater, Suster, Ibu Bapak, dan teman-teman terkasih, rekan seperjalanan LRP Gelap dan Terang Season yang pertama. Salam jumpa kembali. Malam hari ini kita akan melanjutkan mendengarkan pemaparan Pungta yang ketiga. Kita akan mengawali perjumpaan kita dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Mas Yoga Jati dari kelompok Magis. Silakan Mas Yoga. Baik, terima kasih Mbak Esther. Mari Romo, Frater, Suster, Bapak dan Ibu semuanya kita berdoa. Doakan saya pimpin dengan membacakan sebuah percakapan di hari Selasa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ampunilah aku orang berdosa. Engkau memberiku cahaya, namun aku memilih kegelapan. Aku nyaman dengan gelap, sebab terangmu menyilaukanku. Tanpa aku sadari, aku semakin terbenam, tenggelam dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Namun aku tetap memeluk erat dosa. Semakin erat aku memeluknya, semakin aku merasa tercekik, kosong, tidak ada pengharapan. Rohku mulai bergerak. Aku bergerak mengikuti gerak rohku. Rohku menuntunku ke cahaya. Terasa hangat, tidak lagi menyilaukanku. Kemudian aku mulai memahami, terangmu menyilaukanku karena aku melihatnya dari tempat yang gelap. Dosa-dosakulah yang menyamarkan rahmatmu. Dan aku mulai mengerti apa yang tertulis, agar mengikuti keinginan roh dibandingkan keinginan daging. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mas Yoga Jati untuk doa pembukanya. Teman-teman, sedikit bocoran doa puisi yang baru saja disampaikan oleh Mas Yoga Jati dari kelompok Magis itu adalah pengalaman doa, buah dari pengalaman doa latihan minggu yang kedua. Kita bersyukur boleh ikut menikmati buah-buah dari perjalanan doa Mas Yoga Jati. Sekali lagi terima kasih Mas Yoga. Baik, teman-teman terkasih, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan Pungta yang ketiga yang akan disampaikan oleh Mbak Susan Makmur. Silakan Mbak Susan. Halo, selamat sore. Terima kasih Mbak Esther untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih untuk pada Romo, Parater, Suster, Bapak dan Ibu. Saya di sini Susan akan men-sharingkan tentang Pungta untuk minggu ketiga. Saya akan men-sharingkan PPT sebentar. Apakah saya sudah terlihat? Sudah, ya. Sudah. Terima kasih. Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita akan masuk ke dalam Pungta minggu ketiga. Oke, sebelumnya saya ingin tanya juga sedikit dengan Bapak dan Ibu ya. Dalam 1 minggu terakhir ini ya, jadi pada mungkin dari minggu pertama dan minggu kedua, terutama minggu kedua, apakah ada suatu peristiwa yang berbeda atau tidak biasa yang terjadi? Saya ingin tahu ini. Mungkin bisa di-chat sebentar di kolom chat, silakan. Saya stop share dulu. Mungkin bisa disebutkan nggak, kira-kira mungkin 3 kata aja kira-kira, mungkin pengalaman apa yang dialami, mungkin ada satu pengalaman kalau saya nih ya, saya ingin sharing di dalam minggu ini banyak sekali hal yang tiba-tiba yang terjadi di luar kebiasaan ya, maksudnya di luar normal itu. Saya ditilang, kemudian mobil saya diserempet, besoknya saya diserempet mobilnya bagian belakang, kemudian saya mengalami ditipu, jadi macam hal yang terjadi dalam minggu ini yang di luar kebiasaan gitu. Mungkin ada teman-teman yang terjadi?
Oke. Oke, belum ada yang sharing ya. Oh, oke, bagi untuk lebih doa. Oke. Oh, menang lomba games. Oh, dapat banyak pengajaran. Lomba games apa nih, Yudit? Oke. Oke, saya share screen kembali ya. Ya, kemudian mungkin apapun yang terjadi ya, mungkin apakah di dalam doa ataupun di dalam mungkin melakukan eksamen ataupun dalam peristiwa sehari-hari mungkin bisa diperhatikan ya. Dan kemudian apa yang menjadi reaksiku ketika peristiwa itu terjadi. Mungkin juga teman-teman mengalami sukacita. Kalau dalam minggu ini ada beberapa hal yang terjadi, suatu kejutan-kejutan, jadi saya mulai memperhatikan reaksi saya. Jadi macam-macam juga reaksi saya ya terhadap peristiwa yang saya alami. Seperti saya ditilang, saya jadi semakin mengenal diri saya. Pada saat saya ditilang, ternyata reaksi saya iya-iya aja gitu loh. Padahal belum tentu saya salah, ternyata saya kok cepet bener iyanya gitu loh. Akhirnya saya mulai memperhatikan, oh ya, kok saya belum membela diri kok udah iya aja. Padahal belum tentu ternyata saya sebenarnya salah pada saat itu. Tapi nggak apa-apa, saya mulai memperhatikan reaksi saya pada saat itu. Tertegun, aku mendapat terang Tuhan. Oke, terima kasih ya untuk chatting-chattingnya. Oke, kita akan masuk ke dalam peta mingguan ya. Mungkin yang bisa saya ceritakan untuk dari pengalaman minggu pertama dan minggu pertama dan minggu kedua itu bisa teman-teman perhatikan, terutama mungkin juga dalam doa bisa ditemukan, kemudian di dalam peristiwa atau eksamen saat melakukan eksamen yang dilakukan atau peristiwa yang terjadi itu perhatikan reaksi teman-teman, apa yang terjadi. Karena dalam reaksi itu kita akan masuk ke dalam minggu ketiga. Jadi bisa lagi kembali teman-teman mereview apa yang terjadi di dalam minggu kedua ya, terutama pada saat kita mengalami terang dan gelap itu ketika dikontraskan, bisa memperhatikan hal itu untuk menjadi bekal masuk ke dalam minggu ketiga ini. Jadi minggu ketiga ini kita akan masuk ke dalam misteri penyembuhan. Nah, di dalam misteri penyembuhan ini ada hubungan yang mendalam antara cinta, pengampunan, penyembuhan, dan damai. Nah, jadi sesungguhnya kalau ketika kita mencintai seseorang, kita akan mudah memberikan pengampunan padanya. Kalau ketika kita mudah memberikan pengampunan, orang tersebut itu akan mengalami kesembuhan. Jadi kadang-kadang kan ketika kita berbuat salah, kita merasakan ada suatu perasaan tertekan. Jadi ada mungkin ketakutan, rasa bersalah, jadi ada sesuatu hal yang membelenggu. Tapi begitu pengampunan itu diberikan, itu akan memberikan penyembuhan. Dan ketika mengalami penyembuhan, itu akan membawa damai. Itulah hubungan antara ini. Sebenarnya damai ini dirasakan oleh kedua belah pihak, baik pihak yang memberi maupun pihak yang menerima. Saya ingin membagikan, jadi waktu saya mempersiapkan materi ini, sebenarnya saya mencoba merenungkan, jadi kan, oh ya di mana ya saya mengalami salah satu peristiwa nyata ya gitu di dalam kehidupan saya mengenai lingkaran ini, ketika cinta, pengampunan, penyembuhan, dan damai yang saya rasakan. Jadi ketika saya masuk di mana ya saya menemukan suatu perasaan damai dan kelegaan karena saya diampuni itu di mana. Kemudian saya teringat dalam satu peristiwa ya. Jadi pada saat itu ceritanya saya sedang meminjam mobilnya Robin. Jadi Robin itu kan lagi ke Thailand. Jadinya semua tugas mengantar, menjemput, dan kemana-mana itu saya yang mengerjakannya. Jadi untuk memudahkan saya meminjam mobilnya Robin dan saya tahu Robin itu hati-hati dalam menyetir mobilnya gitu ya. Jadi dalam merawat mobilnya itu dia sangat hati-hati dan telaten. Dan kemudian pada saat itu hari Minggu pagi saya akan pergi ke gereja bersama anak-anak. Ternyata di dalam perjalanan secara tidak sengaja saya melindas ada tumpukan daun. Ternyata di bawah tumpukan daun itu ada pohon kelapanya gitu. Jadi pohon kelapa, tunggul kelapa gitu ya. Pohon kelapanya itu udah dipenggal. Jadi masih ada sisa tunggulnya itu mungkin sekitar 20 atau 30 senti. Dan karena saya pikir itu hanya tumpukan daun-daun dan mobil itu langsung masuk. Jadi
bersangkut di dalam tunggul itu. Saya kaget ya, kok bisa sangkut gitu ya. Lalu ternyata itu merusak cover bawahnya, cover bawah mobil itu. Saya begitu ada kaget gitu ya, karena saya juga yang melakukan kesalahan ya, saya menggiling daun-daun itu tanpa berpikir ternyata di situ ada tunggul. Akhirnya saya langsung telepon Robin. Saya langsung minta maaf gitu kan, maaf, saya kan mau ke gereja lalu ternyata saya sudah merusak mobilnya, kap bawah itu kayak sobek gitu loh dan parah. Belum pernah kayak separah itu dan parah gitu kan. Lalu pada saat itu saya udah pasrah aja deh Kak ya, kalau Robin marah ya udahlah gitu. Tapi ternyata pada saat itu yang Robin katakan, "Udah sekarang pulang, pokoknya kita ke gereja dulu," gitu loh. Kan karena memang minggu itu pagi-pagi saya buru-buru udah mau ke gereja dulu aja, nanti urusan mobil setelah itu. Jadi cari kendaraan lain, jadi ke gereja dulu, selesai itu baru urusan mobil gitu kan. Lalu nggak apa-apa gitu loh, nanti masuk langsung ke bengkel aja gitu kan. Saya merasa lega gitu loh. Pada saat itu saya merasakan satu kelegaan, ya ampun nggak maksudnya pada saat itu saya kan agak panik gitu kan, lalu ternyata ketika dia bilang, "Oke nggak apa-apa, pokoknya langsung ke gereja," itu melegakan saya gitu loh. Jadi saya merasa tenang, jadi pada saat saya ke gereja, saya nggak ada pikiran macam-macam, saya malah merasakan sungguh ketenangan, suatu kedamaian yang ada di dalam hati saya. Ketika saya sudah mengingat peristiwa itu, tiba-tiba yang dalam minggu ini, lagi membayangkan apa yang saya bawakan dalam punta, tiba-tiba saya diserempet gitu loh. Saya diserempet mobilnya dari belakang. Pada saat itu, akhirnya, kan saya melirik melirik supir yang menyerempet itu, akhirnya kan kasih kode, kalau saya ingin dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Saya menurunkan kaca jendela saya dan saya meliriknya, dan dia ngerti, dia langsung turun juga gitu kan. Lalu pada saat dia turun itu, dia sepertinya juga udah mau pasang itu ya, kayak udah istilahnya kayak mau siap berantem juga gitu kali kayaknya ya. Pokoknya dia langsung diam gitu. Dia nggak bilang minta maaf atau apapun, dia langsung diam, lalu dia melihat, lecet, "Oh ini saya bisa lap," katanya kayak gitu. "Oh ya udah silahkan," saya bilang gitu ya. Lalu dia berusaha lap mobil itu. Saya tahu itu serempetnya lumayan gede, itu tidak akan bisa dilap. Lalu ketika dia ngelap-ngelap itu, saya lagi nimbang-nimbang, saya barusan merenungkan, kedamaian gitu ya, kelegaan yang saya rasakan tentang masalah mobil. Terus saya mikir-mikir, apakah saya akan memberikan dia kelegaan yang sama apa enggak, kayak gitu ya, yang saya lagi pikirkan. Lalu akhirnya saya pikir, ya udahlah ya gitu ya. Akhirnya saya bilang, nggak apa-apa gitu loh, terima kasih sudah mengelap mobilnya. Kayaknya begitu saya bilang, "Oh nggak apa-apa, terima kasih," gitu, dia langsung luluh gitu ya. Oke langsung keluar kata-katanya, "Maaf ya Ci," gitu katanya. Sepertinya langsung dia pun kayak pertahanannya untuk melawan saya pun runtuh gitu loh. Lalu saya nggak sengaja bla 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 gitu ya. Jadi ya saya merasakan dia pun kayaknya mengalami hal yang sama pada saat saya mengalami kelegaan itu. Akhirnya ya udah, akhirnya saya, ada hal yang harus saya tanggung juga kayak gitu kan. Tapi ada satu sukacita gitu yang saya rasakan. Maksudnya, oh ya udah saya mengalirkan ya. Jadi bukan karena saya baik hati juga ya, tapi saya rasakan itu karena saya mengalirkan apa yang pernah saya rasakan gitu. Saya merasakan satu kelegaan dan sukacita karena saya dimaafkan, dan saya merasakan sukacita karena, oh ya saya akhirnya bisa mengalirkan itu gitu loh. Itu sih yang saya rasakan. Jadi lingkaran ini tuh selalu akan bergerak berputar ya, cinta, pengampunan, penyembuhan, dan damai. Dan itu yang akan membawakan satu sukacita di dalam kehidupan. Oke. Nah, di dalam, Yesaya, dalam ini ada satu, apa ya, satu kutipan dari Yesaya ya. Jadi sebenarnya di dalam segala kesulitan yang kita alami, kadang-kadang salah satu beban dan suatu perasaan ketika terbelenggu ya saya pikir ya, ketika saya terbelenggu ataupun orang itu terbelenggu, sebenarnya saya merasakan tuh Tuhan yang bekerja gitu ya. Jadi aku bersebayam di tempat tinggi dan kudus, tapi juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati kayak gitu loh. Jadi saya pikir dia akan bekerja bersama-sama kita gitu loh. Kemudian untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian. Damai-damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan dia. Jadi, mungkin akan banyak, kita menemukan di dalam kitab suci ya, maksudnya memang Tuhan itu akan
berjanji untuk menemani kayak gitu ya, menemani pada saat-saat kesulitan. Dan apa yang saya alami, saya merasakan dia hadir pada saat itu melalui Robin kayak gitu ya kepada saya ya. Jadi saya merasakan Tuhan itu hadir. Yesus itu hadir dalam diri-diri banyak orang, dan dalam peristiwa ini dia hadir di dalam diri Robin pada saat itu. Nah, kemudian pada minggu ketiga ini, kita akan masuk ke dalam banyak misteri penyembuhan. Jadi untuk ini adalah beberapa tema yang akan diangkat di dalam misteri penyembuhan itu. Jadi Senin Efata terbukalah, Selasa bangkit dan berdirilah, Rabu iblis yang menyiksa keluarlah, Kamis tali takum bangkitlah, Sabtu eksamen penyembuhan, dan Minggu Sabat yang memerdekakan. Nah, untuk minggu ketiga ini, dinamikanya itu adalah kita akan banyak sekali masuk ke dalam peristiwa-peristiwa penyembuhan dalam kitab suci. Jadi setiap hari itu, jadi setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu akan ada 3 Injil yang ditawarkan. Jadi dan kita dapat memilih salah satu ya. Jadi tiap latihan mengandung 3 penyembuhan dari kelompok yang sama. Pilih salah satu yang mengisahkan penyembuhan yang paling diinginkan. Jadi ini juga bisa bersifat kiasan maupun secara aktual. Jadi aku bisa memohon untuk disembuhkan dari misalnya kebutaan dalam hidupku. Kadang ada hal yang kita nggak bisa lihat, nggak sadar gitu ya, tidak menyadarinya. Tapi mohon, seperti saya tadi ya, ketika saya ditilang, saya nggak sadar, oh ya ternyata saya kok saya pada saat itu belum tentu saya salah kayak gitu loh. Dan saya selalu terima-terima aja, maksudnya itu jadi satu kebiasaan juga mungkin kebiasaan ya jadi ya. Tapi ketika entah kenapa tiba-tiba saya sadar ya, tiba-tiba kok saya menyadari, oh ya, bukan seperti itu gitu loh. Jadinya ada hal yang harus dibela. Jadi kalau ketika suatu kebenaran, maksudnya ketika saya tiba-tiba teringat gitu ya, tiba-tiba ada satu pasio gitu ya. Kalau saya ketika bila aku benar, kalau aku salah, tunjukkanlah kesalahan aku padaku. Tapi bila aku benar, mengapa engkau menampar aku seperti itu ya? Karena pada saat itu belum tentu juga saya salah. Jadi saya harusnya memaparkan dulu suatu kebenaran, tidak boleh langsung terima-terima saja gitu loh. Karena ternyata ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan saya yang lainnya gitu loh. Jadi ada satu kebutaan dalam hidup saya kayak gitu loh. Kemudian kelumpuhan yang menghalangi untuk maju. Jadi ketika kita berdoa ini kemudian mungkin masuk disembuhkan ya, menyadari apakah ada kebutaan, apakah ada kelumpuhan, atau adakah ketidakadilan yang membuatku bisu gitu ya. Jadi kalau kita memperhatikan peristiwa-peristiwa yang dialami, terutama peristiwa-peristiwa nyata ya, yang aktual dalam kehidupan kita, itu kita rasakan. Apakah yang kita ternyata masih lemah. Dan kalau kita tidak menyadari, bisa makanya mohon untuk Tuhan untuk membuat kita menyadari satu titik lemah kita, dan apa yang harus dilakukan. Jadi dari relasi yang membuatku lumpuh, dari kematian yang membuatku tetap dalam kubur. Dan ketika kita masuk ke dalam doa itu ya, ke dalam kontemplasi, jadi kita akan banyak masuk dalam kontemplasi imajinatif. Pada saat kita masuk ke dalam kontemplasi imajinatif itu, kita masuklah dengan iman ya. Jadi ketika aku berdoa untuk disembuhkan dari ketidakmampuan ini, penyembuhan ini memiliki kekuatan besar seperti penyembuhan dalam kitab suci. Jadi di dalam minggu ketiga ini ada jadi di dalam kitab suci itu akan ada beberapa kisah-kisah dan kita akan masuk ke dalamnya itu. Dan penyembuhannya itu ketika kita doakan dalam iman itu memiliki kemampuan yang sama. Nah, dan dinamikanya itu bergerak dari pengalaman hidup baru ke pengalaman Injil. Jadi apa yang sungguh-sungguh kita rasakan di dalam hidup yang kita terjadi, baru kita masukkan ke dalam pengalaman Injil itu. Kemudian, apa yang terjadi kemudian? Akhirnya tergantung pada kehendak Yesus. Jadi biarlah Yesus yang bekerja, apa yang akan terjadi berikutnya. Kemudian, ini yang menjadi catatan minggu ketiga, yang pertama adalah pada saat kita akan banyak, ketika kita banyak masuk ke dalam kontemplasi imajinatif, mungkin nanti kita akan masuk ke dalam peristiwa kita sendiri.
masuklah bersama Yesus. Nah, itu jangan lupa. Jadi hati-hati kalau doaku membawaku kembali kepada peristiwa masa lalu yang masih menyimpan banyak penderitaan atau perasaan kuat. Jadi jangan lupa masuklah bersama Yesus pada saat itu. Nih, aku harus membawa Yesus bersamaku. Jadi aku tidak akan tenggelam dalam peristiwa itu sendirian atau terjebak atau malah mengulangi kembali peristiwa itu beserta perasaan yang ditimbulkannya. Ada perasaan-perasaan yang ditimbulkannya bisa jadi rasa bersalah atau perasaan ketakutan, perasaan terhimpit. Kita mengambil jarak dari peristiwa itu, kita mengambil jarak, memang peristiwa itu kita sajikan, kita hadirkan bersama Yesus, tapi kita mengambil jarak dari peristiwa itu dan membiarkan mengalir gitu ya, kontemplasi imajinatif itu mengalir. Ikuti aja dialognya apa dan apa yang kata Tuhan pada saat itu. Aku berdiri bersama Yesus di luar adegan masa lalu yang sedang kubayangkan, secara sadar mengambil jarak dan mengatakan kepada Yesus apa yang aku rasakan saat itu dan saat ini. Nah, kuncinya juga salah satu ini ya, rasakan, banyak merasakan masuk ke dalam perasaan itu untuk menemukan ke dalam kontemplasi ini masuk ke dalam perasaan itu. Jadi perasaan-perasaan itu yang ditimbul, apakah perasaan damai, apakah perasaan sukacita, ataukah perasaan bersalah itu, atau ketakutan, atau terhimpit, atau merasa tidak berdaya, apapun, rasakan perasaan itu, identifikasikan aku merasa apa, kayak gitu. Nah, Yesus tidak mengubah masa laluku, apa yang sudah terjadi akhirnya terjadilah. Tetapi dia mampu menyembuhkan akibat dari peristiwa itu bagiku. Jadi, oh yang sudah terjadi terjadilah setelah ini apa, kayak gitu kan. Nah, Yesus yang menuntunnya itu. Dan mungkin juga apa yang kita lakukan bukan hanya berefek pada diri kita sendiri, tapi mungkin juga ada efek ke orang-orang sekeliling kita. Akhirnya Tuhan yang membantu, selain membantu perasaan kita sendiri dan membantu mengubah orang-orang di sekeliling kita. Bantu agar orang-orang di sekeliling kita lebih terbuka mungkin perasaannya untuk menerima kita, membantu agar orang-orang di sekeliling kita akhirnya mengerti sebenarnya posisi kita seperti apa dan mau mendukung kita, kayak gitu kan mungkin. Dan juga bisa juga kita mendapatkan makna baru kalau ternyata bukan itu yang didapat, mungkin kita mendapatkan suatu makna baru. Oh, ini adalah apa yang harus aku lakukan, kayak gitu kan. Nah, kemudian juga dalam catatan minggu ketiga ini nanti kita akan ada masuk ke dalam doa-doa singkat gitu ya. Jadi misalnya seperti ini. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Nanti ini bisa diulang-ulang. Jadi kadang-kadang pada saat kita mungkin masuk ke dalam suatu perasaan yang mungkin sangat sedih atau sangat terpuruk dan kita merasa tidak berdaya, kita bisa ucapkan doa ini berulang-ulang. Jadi contohnya seperti ini. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Sebutkan berulang-ulang. Atau ya Tuhanku dan Allahku, ya Tuhanku dan Allahku, ya Tuhanku dan Allahku. Sebutkan itu berulang-ulang. Dalam tradisi Kristiani, ini dikenal juga sebagai doa dambaan dan harapan. Doa ini didaraskan seiring dengan tarikan dan hembusan nafas. Jadi biarkan mengalir bersama nafas kita. Sebutkanlah itu. Pada saat mungkin kita selalu sangat khawatir gitu ya. Ternyata sangat khawatir atau sangat mengalami sesuatu yang terbelenggu banget yang kita sedang tidak bisa keluar, ya udahlah sebutkan aja lah ya Tuhan Kristus kasihanilah aku kayak gitu. Dan doa pendek ini yang langsung menuju jantung hati Allah seperti anak panah gitu, sebagai anak panah. Percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan. Nah, struktur doa minggu ketiga, karena kita akan banyak masuk ke dalam kontemplasi, dan ada dipilih ya, jadi kan nanti ada 3 Injil dan kita harus memilih, jangan lupa lakukan preparasi. Jadi malam sebelumnya lakukanlah preparasi, baca dulu seluruhnya, mana materi yang mau dipakai, mana yang paling cocok yang akan kita gunakan untuk doa kita, nanti pilih salah satu. Kalau kita tidak preparasi, karena materinya cukup banyak, kita mungkin kehabisan waktu. Jadi waktu doanya harusnya berdoa, kita malah sibuk milih-milih teks doanya yang mana. Lalu akhirnya waktunya habis, jadi akhirnya belum sempat melakukan satu kontemplasi imajinatif. Jadi jangan lupa melakukan persiapan. Persiapan itu dan kalau setelah persiapan pada hari sebelumnya, lalu struktur doa yang ketiga itu sama, tetap setelah bangun tidur aku membayangkan apa, nanti tinggal dibaca teksnya, itu sama semuanya, persiapan, doa pembukaan, dambaan, pokok doa dan percakapan. Itu nanti seperti yang kita kenal, jadi 5 langkah doa yang kita kenal. Hanya yang ini ya, pada malam itu persiapan dulu teks baca. Lalu selesai
Nih, pada pagi pelaksanaan memilih satu buah teks doa. Kalau kita bingung, ini teks doa mana nih? Kayaknya semuanya tiga-tiga perlu kayak gitu ya. Doa aja kalau nggak. Jadi doa Tuhan mana ya yang perlu aku pilih untuk saat ini kayak gitu loh. Masuklah salah satu. Kalau nanti ternyata masih ada pengen yang masuk yang lain, nanti setelah LRP teman-teman bisa mengulangi lagi langkah-langkah ini, bisa mencoba untuk masuk ke teks-teks yang lain. Tapi untuk yang LRP sekarang pilihlah salah satu. Lalu masuk dalam kisah itu membayangkan secara detail ya. Jadi panca indera semuanya diaktifkan. Jadi sehingga aku bisa hadir dan memerankan salah satu tokoh di dalam kisah itu. Mengalami masuk ya, mengalami tindakan dan perasaan mereka. Cobalah secara perlahan kita masuk ke dalam tokoh itu sebenarnya apa sih yang dia rasakannya? Apakah perasaannya itu sama dengan aku? Aku sekarang sedang mengalami ini. Aku masukkan perasaanku dalam perasaan dia pada saat itu. Selesai pokok doa, aku menyerahkan seluruh kelemahan dan penyembuhanku kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Nah, ini contoh-contohnya. Ini adalah materi, contoh-contoh materi yang hari Senin contohnya ya. Jadi misalnya ini, aku mendambakan untuk dapat melihat, mendengar, dan berbicara dengan jelas. Itu yang dambaan untuk hari Senin. Nah, kita bisa pilih teksnya. Teksnya itu jika aku, misalnya teks pertama aja, jika aku merasa tuli dan bisu dalam suatu relasi atau di tempat kerja, aku bisa mengambil peran si tuli dan bisu seperti ini yang di dalam Injil. Atau misalnya pada teks 2 ketika jika aku merasa buta dalam hal tertentu. Nah, kita juga bisa menempatkan kalau di sini teksnya ya dengan mengenakan pakaian kumal dan duduk di tepi jalan. Ini aku mengambil peran sebagai Bartimeus. Atau ketika yang ketiga jika aku mengalami ya memiliki sakit penyakit yang parah, lalu relasi yang renggang, atau penderitaan yang sudah berlangsung sekian lama. Aku mengambil peran seperti orang buta. Ini adalah tema-temanya. Kemudian misalnya seperti Selasa, bangkit dan berdirilah. Ini juga ada peristiwanya. Jadi jika aku lumpuh karena kemarahan, ketidakberdayaan, putus asa, nah aku bisa mengambil peran sebagai ini adalah orang sakit yang ditemukan Yesus di kolam Betsaida, peristiwanya ini. Kemudian kalau ini, jika aku lumpuh karena kehidupan, aku mengambil peran sebagai orang lumpuh yang ditandu oleh beberapa orang untuk menghadap Yesus. Terus yang ketiga, jika aku lumpuh karena penyakit atau beban hidup, nah aku mengambil peran sebagai hamba panglima. Kalau hari Rabu, aku mendambakan terbebas dari belenggu setan dalam batinku. Jika aku putus asa, bingung dan kacau, kemudian aku bisa mengambil peran itu sebagai orang yang kerasukan roh jahat ya. Jadi atau ini hidup dalam bayang-bayang kematian gitu. Ada satu ketakutan yang dialami, putus asa jadi bisa masuk ke dalam peristiwa ini. Kalau ini jika aku tertekan, jadi kanak-kanakku terbelenggu oleh masa lalu, aku bisa mengambil peran perempuan yang meminta Yesus menyembuhkan anak perempuannya. Kemudian yang ketiga, jika aku kehabisan akal, lalu sudah mencoba segala sesuatu, kanak-kanakku sakit, nah aku mau mengambil peran sebagai ayah yang membawa anak laki-lakinya kepada Yesus. Kemudian hari Kamis, Talit takum bangkitlah, ini aku mendambakan untuk dihidupkan kembali. Nah, pada peristiwa ini nih, kalau yang teks yang pertama, jika aku melihat kematian seseorang yang sangat kucintai, atau sebagian dari diriku itu kayak terasa mati, aku mengambil peran sebagai Yairus yang terus-menerus mohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sekarat. Kalau pada teks kedua, jika dalam artian tertentu aku kehilangan salah seorang yang amat penting dalam hidupku, aku bisa mengambil peran sebagai seorang janda di Nain. Kemudian teks ketiga, jika salah satu bagian hidupku terasa mati atau terkubur, aku mengambil peran sebagai Lazarus. Dan kemudian kita tetap akan melakukan eksamen-eksamen khusus
setiap hari. Jadi misalnya eksamen khusus yang hari Senin, aku menginginkan untuk melihat lebih jernih atau mendengarkan lebih jelas tentang relasi-relasiku. Itu jadi pagi jadi kita bisa merencanakan ya bagaimana mungkin apa yang kita lakukan ya gitu ya, bisa direncanakan sendiri apa kira-kira eksamen yang bisa kita lakukan, melihat ya relasi kita dengan orang-orang kita temui. Kemudian pada hal yang diperiksa, aku memeriksa kembali relasi-relasiku. Kemudian hari Selasa, aku ingin disembuhkan dari relasi-relasiku yang melumpuhkan. Kemudian hal yang diperiksa, aku menimbang-nimbang saat aku dibebaskan dari kelumpuhan dalam menjalin relasi. Kemudian hari Rabu, aku menginginkan kebebasan dari rantai-rantai yang membelenggu hidupku. Hal yang diperiksa, aku melihat kembali bagaimana aku dibebaskan dari roh jahat dalam hidupku. Kemudian yang keempat, aku menginginkan hidup baru atas relasi-relasi yang telah mati. Kemudian hal yang diperiksa, aku memeriksa kembali bagaimana relasiku diperbarui. Kemudian pada akhir pekan, akan ada eksamen. Jadi ada eksamen penyembuhan, jadi ada satu eksamen khusus, namanya eksamen penyembuhan. Nah, kita karena akan ada beberapa pertanyaan gitu ya, ada hal-hal yang akan kita lihat kembali misalnya bulan lalu atau beberapa hari yang lalu. Nah, jadi silakan menyediakan waktu untuk melakukan eksamen ini. Jadi diniatkan satu waktu kosong, cukup kosong untuk melakukan eksamen ini. Kemudian kita menanggapinya ya, memeriksa, kemudian aku berniat apa juga nanti akan ada niat apa tuh juga ada beberapa hal gitu yang ditawarkan. Kemudian hari Minggu itu juga kita akan ada satu teks doa yang akan dilakukan. Nah, juga ada beberapa pertanyaan, jadi untuk di rumah luangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan dan kemudian melakukan ada perayaan Ekaristi. Juga ada teks doa yang untuk direnungkan. Oke. Mungkin teman-teman juga bisa mungkin sempat yang membaca ya pada saat yang minggu kedua kemarin ya, minggu kedua kemarin pada saat eksamen rekonsiliasi gitu kan. Jadi Santo Ignatius sendiri juga ternyata kayak menyadari gitu ya, relasi-relasi itu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi perasaan kita, apakah kita mengalami sukacita dan mungkin terbelenggu, sehingga memperhatikan relasi-relasi ini ternyata sangat penting. Jadi teman-teman bisa mengolahnya untuk untuk terbebas dari segala beban-beban itu ya. Karena ternyata itu banyak mempengaruhi. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang untuk hal yang kurang jelas, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebentar. Baik, terima kasih Mbak Susan Terima untuk kasih. pemaparannya. Ya. Ini kebetulan ada yang ingin bertanya, ini Mbak Susan dari Mbak Melita. Oh ya, Silakan Mbak Melita. silakan Mbak Melita. Ya. Ya, terima Mbak Melita. kasih. Selamat malam, perkenalkan saya Melita. Saya mau bertanya tentang struktur doa. Jadi selama ini tuh saya agak bingung antara yang pokok doa dengan percakapan. Saya tidak tahu cara melakukan atau perbedaannya, karena kalau berdoa itu biasanya kan kita dalam imajinasi juga sudah menghadirkan Tuhan Yesus ya. Kemudian dalam percakapan itu, jadi kayak ada sesi lagi percakapan sendiri, sedangkan dalam doa itu sudah ada percakapan. Jadi apakah mungkin dari pengalaman Kak Susan, apakah bisa dijelaskan perbedaannya? Oke. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit ya. Mungkin kalau kurang lengkap silakan tolong dibantu. Kalau bisa jadi kadang dalam pengalaman doa itu bisa jadi timbul percakapan, itu bisa jadi. Tapi kadang-kadang ada yang tidak timbul percakapan. Jadi pada saat jadi kan pengalaman doa tuh bisa macam-macam ya. Jadinya ada juga kita hanya melihat sesuatu hal gitu ya, tapi tidak timbul percakapan dengan Tuhan. Jadi tergantung pengalaman doanya seperti apa. Dan bila ternyata bukan percakapan yang ditimbulkan di dalam pengalaman doa itu, bisa dipercakapan dengan bersama Yesus setelahnya. Tapi kalau memang ternyata bisa setelah percakapan dengan Yesus lalu muncul lagi percakapan, lalu kita mungkin bisa juga menyampaikan, oh ya terima kasih untuk percakapan yang tadi, kayak gitu ya. Jadi saya mungkin apa yang kamu rasakan gitu, apa yang Mbaknya rasakan, oh
tadi itu ternyata diteguhkan lagi kembali. Jadi mungkin bisa digarisbawahin, oh ya ternyata di dalam percakapan itu saya merasakan sangat sukacita, atau oh ternyata saya diingatkan kembali. Mungkin bisa digarisbawahi lagi apa yang dirasakan dalam pengalaman doa tadi. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin silakan, mungkin kalau ada yang dari Frater atau Romo yang mungkin menambahkan, silakan. Baik, mungkin cukup ya Mbak Susan ya. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Iya, oke. Baik, banyak terima kasih sekali lagi Mbak Susan untuk pemaparannya yang sangat jelas dan detail. Teman-teman, kita kasih reaction yuk atas pemaparan Mbak Susan barusan. Iya, baik. Semoga apa yang sudah disampaikan Mbak Susan bisa menolong kita mempersiapkan diri untuk masuk kepada latihan doa minggu yang ketiga. Selanjutnya kita akan mengabadikan perjumpaan kita malam hari ini dengan sesi foto bersama yang akan dibantu oleh Mbak Novia. Silakan Mbak Novia. Mohon di open kamera semua yang masih close. Ada 2 halaman ya. Saya mulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Yang kedua. 1, 2, 3. Sudah semua, makasih. Terima kasih Mbak Novia. Romo, Frater, Ibu Bapak, dan teman-teman terkasih, tanpa terasa kita sudah di penghujung pemaparan Pungta minggu yang ketiga. Saya mau mengingatkan kembali untuk perjumpaan kita Pungta yang keempat di hari yang sama, minggu depan, dan jam yang sama. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini, kita akan doa penutup yang akan dipandu oleh Frater Berry. Silakan Frater. Baik, oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Susan dan semuanya. Mari kita akhiri seluruh rangkaian acara kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Cinta, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu hingga malam hari ini kami boleh berproses bersama dalam latihan rohani pemuda gelap dan terang. Tuhan, kami masih mohon kebaikan, kasih, dan tuntunan-Mu untuk memasuki minggu-minggu yang selanjutnya. Akhirnya bukan kami sendiri yang bekerja oleh diri kami, tetapi Engkau yang bekerja dalam diri kami. Bukalah hati kami, bukalah segala hidup kami, indera kami, budi dan pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh dapat merasakan kehendak dan juga apa yang perlu kami olah dalam diri kami. Ya Tuhan, kami serahkan pergulatan dan usaha kami ini, akhirnya demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Tuhan, berkatilah aktivitas kami selanjutnya, semoga kami dapat terus dituntun dan merasakan Engkau yang hadir dalam diri kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Amin. Dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat. Terima kasih Frater Berry. Selamat malam, sampai jumpa. Tetap semangat dan selamat melanjutkan doa latihan ketiga. Terima kasih semuanya. Selamat berproses. Selamat malam. Salam sehat. Terima kasih semuanya. Terima kasih Selamat malam. semuanya. Mohon izin, Liv. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih. Oke, Mbak Susan, makasih Pak Robin, makasih semua Mbak Yayen, Mbak Esther, makasih Mbak Novia, Mbak Siska. Yudit, semangat buat minggu depan. Thank you, recording ya, Mbak Siska.